Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Raja Desa, yang saya hormati Ibu Guru SMP Negeri 6 Raja Desa, dan yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Pak Roni Rodiana, SPD dari Lakbok. Alhamdulillah selamat datang Pak di komunitas Sri Kandi SMP Negeri 6 Raja Desa. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam kegiatan pendampingan individu pendidikan guru penggerak angkatan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu pendidikan guru penggerak dengan fasilitator Pak Opi Priyatna dan pengajar praktik Pak Roni Rodiana dan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis, saya sendiri Siti Hodiawati. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan pendampingan individu. Di sini kita akan berdiskusi mengenai visi calon guru penggerak dan dikaitkan dengan visi sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah hadir hari ini. Mohon maaf mengganggu kegiatan atau aktivitas di kelas untuk mengikuti kegiatan di ruangan ini. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan pendampingan individu pendidikan guru penggerak angkatan 7 calon guru penggerak Siti Hodiawati dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pendampingan pengarahan dari yang terhormat pengajar praktik, yang terhormat Bapak Roni Rodiana SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Pak Kepala, saya Roni Rodiana, kebetulan saya pengajar praktek dan saat ini saya bertugas untuk mendampingi Ibu Siti. Alhamdulillah pendampingan kedua kita hari ini kita akan berbicara tentang visi dan misi. Jadi seperti apa sih visi misi seorang calon guru penggerak yang diterapkan di kelas atau di dalam sekolah yang tidak bertentangan dengan visi misi sekolahnya. Jadi nanti ada relevansi antara visi misi sekolah dengan visi misi calon guru penggerak. Dulu yang saya hormati, sebenarnya saya itu pengajar praktek itu tugasnya adalah untuk mendampingi saja. Jadi saya secara program itu, kalau bahasa dari BPKP saya itu bagian angkatan daratnya. Jadi angkatan darat itu yang langsung ketemu dengan CDP. Kalau yang fasil dan narasumber itu angkatan udaranya. Jadi bagian untuk online-nya. Penilaian dari pengajar praktik itu hanya dua, di pendampingan individu dan langkah harian. Pendampingan individu pun tidak berupa penilaian tapi mendampingi. Jadi proses pembelajaran selama modul itu ada implikasinya, tidak ada dampaknya, tidak di pembelajaran di sekolah. Jadi saya mendampingi Ibu Siti, ada kendala, ada hal yang tidak sesuai dengan proses, saya mendampingi. Jadi di sini saya bukan sebagai pembicara atau narasumber, hanya
mendampingi saya. Hasil diskusi ini adalah hasil bersama nanti Bapak Ibu. Jadi visi misi yang diberikan atau diskusikan hari ini itu merupakan hasil visi misi bersama tanpa mengubah visi misi sekolah. Jadi Bapak Ibu, Ibu sekalian, kebiasaannya. Jadi saya cukup luar biasa kalau di SMP 6 Raja Desa, jadi ibu-ibu semuanya, ibu-ibu semua, jadi saya ibu semua. Tapi luar biasa Ibu di saya pun di SMP Lakbok itu yang guru laki-lakinya juga tidak terlalu banyak, tapi masih ada laki-laki. Ya. Kalau ini berarti semua ya Bu, mulai dari media skala semua ibu-ibu sana ya, luar biasa. Jadi saya baru hari ini baru sekarang bisa sampai di sini dan alhamdulillah itu berkat program guru penggerak. Jadi saya bisa kenal dengan ibu kepala, bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian dari Lakbok, ya ibu ini ibu dari Lakbok, atas amanah ya. Dan barusan saya dari Tanjung Syukur. Dari Tanjung Syukur hari ini saya mengisi mendampingi 3 CGP dan di sini pun ada lagi satu lagi CGP tapi pendampingnya dari tempat yang lain. Mungkin itu, dan mudah-mudahan hari ini apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan ada manfaatnya dan berkah buat kita semua. Dan silaturahmi hari ini jadi tujuan selain itu, jadi tujuan utama itu silaturahmi. Jadi saya bisa ketemu dengan ibu, kenal dengan ibu, jadi jelas bisa ketemu dan tahu ternyata kita memiliki saudara banyak ya. Jadi keliling-keliling saya bisa tahu, jadi bisa ketemu di sini semua. Jadi itu. Selanjutnya, jadi untuk tujuannya adalah, jadi untuk hari ini kita berbicara tentang siswa. Harapan kita itu kalau kita mengajar itu siswa seperti apa. Setelah itu kendalanya ketika kita mengajar itu kendalanya apa. Dan kita harapkan dari seorang siswa itu apa. Terus kendalanya apa. Selanjutnya di sekolah, biasanya di sekolah itu apa sih yang jadi prioritas sekolah, atau apa sih yang jadi prioritas sekolah kita di sekolah. Terus nah Bapak Ibu juga kita yakin dengan siswa yang ada di sekolah kita itu yakin sebagai apa, atau yakin jadi apa, atau mau apa. Yakin anak-anak yang kita didik di sekolah itu kita pasti yakin anak-anak itu pasti bisa seperti itu. Jadi itu harapannya, itu harapan. Terus ada kendalanya juga. Kalau di saya di Lakbok itu di sekolah itu karakternya kan karakter perbatasan, jadi Jawa dan Sunda. Jadi sebagian ketika belajar, kalau kita guru bahasa Sunda di Abinu Bu, datang orang Jawa Tengah, jadi orang Jawa Tengah tapi mengajar bahasa Sunda. Nah, komunikasi di kelasnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ngajar bahasa Sunda pakai bahasa Indonesia, mengajar orang Jawa, jadi nggak. Itu kendala komunikasi. Jadi kendala komunikasi seperti apa? Solusinya seperti apa? Saya tuh pengen si siswa itu paling tidak kosakata bahasa Sunda itu banyak gitu. Akhirnya solusinya seperti apa? Kita buat kosakata bahasa Sunda. Artinya ini artinya ini. Tempel di tembok. Jadi ketika 1 minggu sekali ketika Anda masuk ada 5 kosakata dibaca. Terus saking seringnya lihat kosakata itu, anak-anak jadi apa? Gitu. Dilihat ini ada lagi, terus dilihat ini lagi ada. Jadi itu kan contoh. Jadi dari sebuah kendala dijadikan visi kita, nah, seperti itu. Atau juga misalkan visi kita di sekolah. Kalau di kami sekolah visinya itu keren itu kreatif, terus N-nya edukatif, terus L-nya religius, N-nya empiris, dan N-nya misalkan nasionalis. Nah, dari visi
sekolah, ketika kita kembali ke pribadi sebagai guru di sekolah itu, visi kita yang mengacu pada visi sekolah seperti apa? Bukan religius. Nah, jadi kita pembelajaran kita mengawali dengan karakter budaya anak, belajar membaca doa. Itu kan itu ada korelasinya antara visi sekolah dengan visi di kelas. Mungkin itu sebagai gambaran Bapak Ibu hari ini kita akan berbicara seperti apa. Jadi yang kita harapkan siswa di kita ini seperti apa, yang kenyataan di siswa di kita ini seperti apa, terus solusinya dari harapan dan kenyataan itu apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pepe, dikenalnya dengan Pak Pepe, katanya pengajar praktik yang telah menyampaikan sambutan dan pengarahan mengenai kegiatan pendampingan hari ini. Yang selanjutnya, acara pendampingan individu ini mohon izin dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala SMP Negeri 6 Raja Desa. Yang saya hormati Ibu Elana SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik Rodiana SPD, juga kepada semua rekan-rekan guru-guru SMP 6 Raja Desa untuk mempersingkat mungkin ya waktu pendampingan dengan pembuatan visi ya, visi ya CDP ke depan. Di sini mungkin Ibu akan membuka acara ini ya, semoga lancar dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan ya. Saya buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang secara resmi membuka kegiatan pendampingan individu ini. Kita santai saja Bapak Ibu ya. Abi grogi tanah paninten gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah mengikuti, kebetulan ada rekan saya juga Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Ina, hanya pendamping pengajar praktiknya dan fasilitatornya pun berbeda karena memang tidak boleh ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin Ibu Kepala Pak pengajar praktik untuk saya mulai ya. Kita diskusi mengenai tujuan. Nah ini pada kegiatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah. Tujuannya yaitu mendiskusikan cita-cita ataupun visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, di masa sekarang dan yang akan datang. Karena memang kita ketahui ya bahwa siswa kita itu bisa berubah atau bisa ada muncul keahliannya digali di sekolah. Nanti kemampuan mereka tentu saja akan dibawa di kehidupannya masing-masing atau di lingkungannya. Makanya di sini ada visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi harapan kita mungkin sekarang siswa kita belum berubah, nanti bisa jadi berubah. Belum jadi satria baja hitam, nanti bisa jadi satria baja merah ya Bu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah sebelumnya, nah ini cita-cita untuk murid kita. Mohon izin Bapak dan Ibu Kepala. Cita-cita untuk murid kita berdiskusi bersama ya untuk menentukan apa sih yang kita harapkan dari murid kita. Impian kita atau cita-cita untuk murid kita, ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu mohon diisi sesuai dengan kenyataan di lingkungan kita ya. Boleh kita berdiskusi. Yang pertama ada, kita mementingkan murid-murid yang bagaimana.
kita percaya bahwa murid adalah dan sebagainya. Nah, karena kita perlu waktu juga ya untuk berdiskusi, saya sudah menyiapkan lembaran isiannya. Silakan kita santai saja, apa sih yang kita harapkan di murid kita di masa yang akan datang sesuai dengan kondisi atau budaya di lingkungan sekolah kita. Baik. Santai saja ya, jangan seperti ujian ya Pak Leres. Ya, cita-cita untuk murid kita. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah apa gitu Pak. Tadi mengatakan saya kayak satria baju hitam ya, jangan ya Bu. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Kira-kira boleh Bu Haji langsung diisi saja di situ. Terima kasih Bu Haji. Mungkin Bu Dewi sudah nih. Bu Dewi mau mencoba yang mana ada? Bu Dewi boleh. Yang mana Bu Dewi? Yang pertama dari awalan. Boleh Bu Dewi. Ini Bu Dewi juga dari Ciamis Pak, jauh sekali ya. Bu Dewi dari Ciamis. Ibu Sri Kandi hebat di sini Pak ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bu Dewi menurut Bu Dewi di lingkungan sekolah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak dan Bu Widi, terima kasih untuk waktunya. Untuk yang kita memimpikan murid-murid, saya mengambilnya berilmu dan beradab. Maksudnya berilmu di sini tentunya secara general mereka bersemangat dalam belajar. Kemudian untuk beradab, tentu saja mereka memiliki sopan santun, kemudian juga budi pekerti yang baik. Kemudian boleh dilanjut? Kemudian kita percaya bahwa murid itu memiliki potensi atau bakatnya masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara satu murid dengan murid yang lain. Kemudian di sekolah kita mengutamakan tentu saja pendidikan karakter ya, yang sering kita gaungkan bersama, terlebih pasca pandemi kemarin itu menjadi PR bagi kita semua untuk mengembalikan marwahnya seorang anak bangsa gitu ya, yang punya adat ketimuran gitu untuk khususnya Indonesia kita. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensinya masing-masing dan tahu bagaimana cara mengembangkannya, tentu saja dengan diiringi atau dibersamai dengan karakter atau pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk saling berkolaborasi satu sama lain untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak atau setiap murid kita. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa potensi tersebut harus digali sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari potensi atau bakatnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dewi, diborong habis. Boleh tepuk tangan untuk Bu Dewi ya. Ini alhamdulillah 2 tahun di Raja Desa. Memang kita mendalami sekali ya Bu Dewi ya, di SMP 6 ini murid kita impikan seperti apa. Ada lagi tambahan dari Ibu, ya dari ibu-ibu, dari ibu hebat lainnya, boleh 1 atau 2. Kalau Bu Dewi mau semua nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Menurut Bu Dewi tadi kita memimpikan murid-murid yang berilmu dan beradab. Kita percaya bahwa murid adalah apa tadi Bu Dewi? Ya, kita percaya bahwa murid itu punya keunikannya masing-masing atau bakatnya sendiri ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang tadi, yang mana ya, rohnya itu di mana, gitu, raganya di sini.
pikiran dan perasaannya tidak di sini. Nah, yang selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa potensi yang mereka miliki tadi yang menurut Bu Dewi itu harus digali ya, didampingi juga oleh adabnya katanya, bukan hanya berilmu tapi beradab. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus berkolaborasi katanya ya Bu Dewi. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk menggali potensi itu harus kayak apa Bu? Lupa lagi sebenarnya, jadi lupa lagi potensinya digali katanya digali. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya masih ada, boleh satu atau dua dari siapa? Bu Wina atau buat Bu Haji ada? Oh iya, mangga Bu Haji. Baik, terima kasih. Cita-cita murid yang pertama kita memimpikan murid-murid yang kita harapkan adalah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid ini memiliki potensi yang memang betul-betul murid ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Selanjutnya di sekolah kita pun mengutamakan, yaitu mengutamakan kepentingan, yaitu murid, kebutuhan murid, supaya murid ini memiliki keinginan ini bisa terlaksana atau tersalurkan. Selanjutnya murid sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid yang kita miliki ini memiliki istilahnya potensi ya. Potensi murid-murid di sini adalah memang betul-betul yang luar biasa, yang kita perlu bimbingan, arahan, dan juga perlu atikan kalau bahasa Sunda itu. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk menyatakan atau cita-cita kita ini kita pasti mampu untuk menjalankan roda kegiatan di sekolah supaya anak-anak sekolah di kita ini menjadi anak-anak yang luar biasa, yang memiliki kemampuan dan juga potensi yang bagus. Selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak di sini kita perlu arahan, bimbingan, dan juga sumber daya manusianya harus betul-betul kita gali. Itu mungkin. Ya, terima kasih Bu Haji. Boleh Bapak Ibu kita tepuk tangan untuk Bu Haji ya. Alhamdulillah nih Bu Dewi, dan kalau Bu Haji memang sudah di sini lama ya, jadi sangat tahu sekali kondisi lingkungan dan murid-muridnya juga ya, dan cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang atau ya, dari beberapa poin pertanyaan ini cukup mungkin ya dari Bu Dewi dan Bu Haji. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita cek bersama apakah cita-cita untuk murid kita yang barusan diwakili oleh Bu Dewi dan Bu Haji ini selaras tidak dengan visi sekolah kita. Kita lanjutkan. Nah, ini pada pembelajaran modul 1 ya, ada juga nih cita-cita atau harapan murid di masa yang akan datang yang saya tuliskan atau yang CGP harus kembangkan dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Yang pertama saya di sini. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter hampir sama ya jawabannya dengan Bu Dewi dan Bu Haji, berbudi pekerti yang baik, mandiri, kreatif, berpikir kritis, berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, serta tanggung jawab. Jadi intinya ya siswa kita itu yang saya impikan adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik. Artinya mereka memiliki bakat dan keistimewaan masing-masing. Sama juga ya tadi Bu Dewi dan Bu Haji mengatakan siswa kita unik. Ya, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan atau kita ya ingin mengutamakan pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, sikap sosial, serta menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid yang tentu saja mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini yang tadi Bu Haji dan Bu Dewi juga sebutkan bahwa intinya
belajarnya itu berpihak pada murid. Baik, kita lanjutkan. Nah, di murid di sekolah kita ya sadar betul bahwa potensi yang dimilikinya itu harus digali. Tentu saja selain potensi akademiknya juga, mereka juga harus ditunjang oleh budi pekerti yang baik. Lalu cita-cita yang selanjutnya, saya dan kita ya warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi menuntun murid sesuai kodratnya serta mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga murid itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan bukan hanya ketika mereka 3 tahun di sini, tapi di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya, kita dan warga ya di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki potensi dan bakat masing-masing sehingga perlakuannya pun harus berbeda pula. Tadi Bu Dewi dan Bu Haji juga mengatakan seperti itu ya, karena mereka punya bakat. Jadi kita juga tidak bisa menyamaratakan setiap siswa kita. Baik Bapak Ibu, apakah cita-cita kita ya, yang saya, yang barusan diwakili oleh Bu Dewi juga dan Bu Haji, selaras tidak dengan visi SMP Negeri 6 Raja Desa? Nah, tadi simpulannya sudah ya, bahwa kita simpulkan cita-cita untuk murid. Tentu saja tadi murid, kita mengharapkan murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kita bareng-bareng murid yang berkarakter ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, bahwa murid itu kita sepakat bahwa sesuai tadi ya, bahwa murid itu memiliki bakat dan potensi masing-masingnya ya. Yang ketiga, bahwa di sekolah kita ya tadi Bu Dewi, saya dan Bu Haji juga, mungkin teman-teman yang lain juga menyepakati bahwa pendidikan karakter juga sangat penting di sekolah kita. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita ini harus digali potensinya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Melalui apa? Melalui kegiatan yang kolaborasi antar semua pihak, mulai dari kepala sekolah, kita, Bapak Ibu guru, orang tua, bahkan stakeholder sekolah, sehingga siswa kita mampu mengeksplor dirinya ya, menggali kemampuannya dan mencapai cita-citanya di masa yang akan datang. Kita temukan. Oke, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ini visi saya sebagai calon guru penggerak, terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berakhlak, kompeten, serta terampil dalam bidang IT. Nah, dari visi ini ya saya mengambil dari tadi cita-cita murid di masa yang akan datang, dari muridnya yang seperti apa, lalu keunikannya bagaimana, untuk menggalinya seperti apa. Saya mencoba menyimpulkan ya visi guru penggerak saya yang mudah-mudahan selaras dengan visi sekolah SMP Negeri 6 Raja Desa, yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik, lalu berakhlak, tentu saja memiliki karakter yang baik, yang beradab, berprestasinya berilmu, lalu kompeten serta terampil dalam bidang IT sesuai dengan zamannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai visi SMP Negeri 6 Raja Desa. Dari tadi ya cita-cita untuk murid kita yang telah diwakili oleh beberapa guru, apakah selaras tidak? Nah, ini visi kita. Visi kita SMP Negeri 6 Raja Desa yang 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir direvisi, yaitu terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk insan berakhlak karimah dilandasi iman dan takwa. Bapak Ibu, kira-kira khususnya tadi yang mewakili Bu Dewi dan Bu Haji, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita yang barusan kita gali bersama? Nih visinya. Kira-kira Bu Dewi yang nomor 1 tadi itu apa ya? Menurut Bu Dewi selaras tidak? Sudah ada di mana Bu Dewi? Ada di sini ya? Nah, insan berakhlak kalimah dilandasi iman dan takwa. Jadi bukan hanya berilmu tapi beradab. Alhamdulillah selaras. Yang selanjutnya
Ada lagi yang selarasnya, boleh? Yang mana lagi? Menggali potensinya ya Bu Wina, ada selaras dengan yang mana? Dalam prestasi ya tadi ya, siswa kita diharapkan berpotensi sesuai dengan karakternya, bakat ataupun potensinya gitu ya. Ya, berarti kita jawabannya nanti ada ya. Mohon izin Ibu Kepala, cita-cita murid kita ternyata sudah selaras dengan visi sekolah. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita berdasarkan cita-cita tadi ya, bersama dari Bu Dewi, saya, Bu Haji diwakili ya, mewakili. Apakah ada yang ingin disesuaikan? Khususnya Ibu Kepala juga baru ya, bukan ingin mengubah visi sekolah kita, tapi menyelaraskan antara cita-cita guru-guru untuk murid kita dengan visi sekolah kita. Apakah ada Bapak Ibu? Sudah cukup untuk sementara Ibu Kepala mana nih? Ya sementara cukup katanya. Berarti jadi penyakitnya ya, jadi grogi gitu ya. Untuk visi sekolah kita dengan cita-cita yang telah kita sepakati, penyelarasan belum ada ya, belum ada. Kita lanjutkan, disesuaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah untuk menyesuaikan, menjelaskan visi yang soal visi saya ya, visi saya sebagai calon guru penggerak selaras dengan visi sekolah, lalu sikap dan perilaku warga sekolah dari mulai tentunya Ibu Kepala Sekolah, kita guru-guru dan murid serta orang tua, di antaranya apa saja sih yang harus kita lakukan sikap dan perilaku. Ini yang saya tuliskan ya, ini hanya sebagian saja dari harapan atau dari cita-cita murid kita yang diselaraskan dengan visi guru penggerak dan visi sekolah, di antaranya ini. Nanti silakan ibu-ibu kalau ingin menambahkan atau ada tambahan lebih banyak gitu, kita sepakati bersama. Yang pertama dari warga sekolah. Semua warga sekolah dari mulai kepala sekolah, guru dan murid datang tepat waktu. Kan kita menjelaskannya tadi. Yang kedua, semua warga sekolah menerapkan ini budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun ya. Kalau menurut saya pribadi ya, selama 2 tahun di sini, untuk kepala sekolah, guru dan murid datang tepat waktu itu sudah berjalan. Adapun mungkin ada yang telat itu karena alasan tertentu, karena alasan tertentu. Yang selanjutnya budaya positif 5S ini juga sudah berjalan, hanya mungkin ya tadi kan Pak Dewi betul sekali, setelah masa pandemi Pak, kami agak kerepotan 5S ini di kami, mungkin sama ya Pak di sana gitu ya, untuk membangunkan kembali rohnya mereka, terutama budaya 5S-nya ini luar biasa ya. Sekarang kita sudah masuk 1 semester ya, 1 tahun setengah, mulai muncul lagi senyum, salam, sapa, sopan, santun murid-murid kita dan semua warga sekolah. Biasanya pas masuk pas sudah pandemi, wah luar biasa gitu ya. Yang selanjutnya, guru melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu saja ya, kan untuk menggali potensi siswa kita. Dan dari orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Alhamdulillah kita selalu ya berkolaborasi dengan orang tua. Di antaranya kami juga punya grup WA dengan orang tua untuk mendampingi siswa. Selanjutnya orang tua berkolaborasi dengan guru atau pihak sekolah memantau kegiatan anaknya. Misalnya pulang jam berapa, apalagi di kami ada eskul ya Pak ya, budaya yang sudah diterapkan di sini. Eskul yang paling intens itu ada poli, paskibra, dan yang lainnya ada PMR, ada kesenian dan sebagainya. Nah, tapi yang paling intens memang baru poli dan paskibra. Selain itu juga ada kegiatan kiroati yang memang ini selalu kita berkolaborasi untuk memantau kegiatan anak. Lalu orang tua juga mendukung kegiatan positif di sekolah. Alhamdulillah respon mereka juga luar biasa. Nah Bapak Ibu, ini sikap dan perilaku yang bukan saya harapkan ya, mungkin yang ini sudah ada di sekolah kita. Ada yang diharapkan dari sikap dan perilaku untuk warga sekolah dan orang tua dari tadi ya, dari cita-cita kita untuk murid diselaraskan dengan visi sekolah. Barangkali silakan ada tambahan, misalnya guru harus apa,
murid harus apa atau bagaimana? Boleh ditambahkan? Ada? Bu Wina mau menambahkan apa? Dari warga sekolah ada harapannya? Bu Atu, boleh? Oh ya, aku ingin menambahkan ya nanti untuk catatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit mengenai sikap dan perilaku warga sekolah dan orang tua. Di sini saya ingin menambahkan mengenai sikap warga sekolah, terutama ingin menambahkan sikap guru terhadap murid dalam melakukan pembelajaran. Di situ sudah ada guru melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tapi kemudian saya ingin menambahkan ketika kita mengacu pada kurikulum merdeka, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir guru di situ melakukan diagnosa awal terhadap siswa supaya nanti ketika melakukan pembelajaran guru betul-betul berpihak kepada murid, berpihak kepada minat dan bakat, sehingga ketika melakukan pembelajaran kita sudah bisa menyesuaikan metode apa yang akan dipakai. Ya, guru melakukan asesmen diagnostik di awal tahun ataupun di awal pelajaran, di awal materi yang akan disampaikan seperti itu, sehingga nanti ketika proses pembelajaran sudah tepat sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atun. Boleh? Ada apa lagi dari ini atau Bella? Ada? Cukup, Bella? Oh, ya. Ini ada tambahan ya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Atun tadi dan Bu Ririn yang sudah menambahkan, katanya kita juga selain berpihak pada murid harus untuk mengetahui bakat dan potensinya melakukan asesmen awal atau diagnosis awal, ya bisa di awal tahun atau di awal pembelajaran, atau bisa untuk mengetahui per materi bisa ya di awal setiap materi. Mungkin saya apa gitu, Bu Dewi, Bu Wina, Bu Ella ya, setiap materinya apa. Baik Bapak dan Ibu, ini sikap dan perilaku warga sekolah hanya sebagian kecil kita sepakati. Nanti insya Allah untuk kedepannya kita akan berkolaborasi lagi menentukan sikap dan perilaku warga sekolah yang memang positif diterapkan di sekolah. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, kita akan mengacu pada prakarsa perubahan. Pertanyaan pertama, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi visi sekolahnya adalah ini. Nah, terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, karena tadinya ada kita, saya dan teman-teman berdiskusi dan Ibu Kepala, karena ini sudah 2 tahun terakhir, Pak mau sekalian ikut berrevisi katanya ya Pak. Terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk insan dan akhlakul karimah. Tadi kita berbicara katanya karena kita ingin siswa kita berkarakter terlebih dahulu, Pak ya, kepada Ibu. Jadi kami sepertinya ingin merevisi ya Bu Kepala ya, tadi ingin merevisi bahwa ingin mendepankan ini berakhlakul karimahnya yang di depan katanya. Jadi terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah itu ya Bu Atun. Terus unggul dalam prestasi, terampil dalam pengetahuan dan teknologi, dilandasi iman dan takwa ya. Nanti saya edit ya, kita revisi. Alhamdulillah daripada hari ini bukan mengganti ya, tapi hanya merevisi apa ya, susunannya. Iya, urutannya, karena kita tadi di awal itu ya cita-cita murid ya, nah cita-cita murid kita pertama beradab dan berilmu gitu. Terima kasih ya Ibu ya, nanti izin kita revisi untuk tadi sudah. Lalu maaf, ini mundur ya.
Terus terakhir, nah ini prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini? Apa saja kolaborasinya? Apa bentuk kegiatannya? Bagaimana waktunya? Dari visi tadi ya, dari berakhlakul karimah, karena di sini sudah ada budaya positif untuk berakhlakul karimah sangat luar biasa dengan pendampingnya Ibu Atun ya di guru agama Islam. Jadi di sini untuk tadi berakhlakul karimah, inisiatif perubahan yang sudah terjadi adalah kita sudah membiasakan adanya kiroati ya Bu, setiap hari oleh ustadz-ustadz tertentu, bukan tertentu, sudah ustadz yang ahli di bidangnya, dirinya khusus, ada ustadz khusus, kita 7 ya Bu. Lalu hari Jumat, Bu Atun sudah membuat jadwal pembiasaan sholat duha, lalu ada pembinaan akhlaknya, pembinaan untuk akhlakul karimah. Lalu ada lagi kira-kira kalau saya yang punya kemarin prakarsa perubahan di guru penggerak, yaitu adanya budaya literasi, baik itu literasi secara langsung dan budaya literasi digital. Karena memang kita harus bukan mengejar ya, harus mengikuti revolusi digital 4.0 ya gitu. Jadi inisiatif perubahan salah satunya saya menginginkan itu adanya literasi baik itu secara langsung atau adanya literasi digital. Salah satu kegiatannya dengan adanya misalnya saung literasi, wajib diikuti waktunya setiap, bukan ada hari tertentu dalam 1 minggu itu, karena sekarang kita belum berjalannya, hari Senin masih belum semua. Jadi nanti salah satu perubahannya saya menginginkan tentu saja dengan teman-teman di sekolah ada literasi baik itu secara langsung dan digital. Dalam kegiatannya tadi ya literasi, ada saung literasi atau rumah literasi apapun namanya, nanti kita sepakati. Rancangan waktunya 1 hari dalam 1 minggu, Ibu Kepala mohon izin, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Lalu ada apa lagi kira-kira inisiatif perubahannya? Bu Atun ada apa? Perubahan yang menunjang mungkin tidak secara langsung, tapi untuk membangun kesehatan jasmani dan rohani, membangun kesehatan rohani dengan pembinaan karakter siswa dalam segi akhlakul karimah dan sebagainya. Kita juga perlu membangun kesehatan jasmani. Itu saya pikir kalau kita membuat program misalnya senam sehat bersama 1 minggu sekali, itu juga akan sangat. Ya, terima kasih Bu ya, tadi literasi. Yang kedua boleh senam sehat ya Bu, senam sehat karena menunjang kesehatan jasmani bukan hanya rohaninya kan sudah ya Bu tadi. Barangkali ada lagi perubahan yang lainnya? Kalau kita literasi sudah ya, senam sehat, terus paling apa? Kan sudah ya, Jumat sudah kegiatan. Paling sementara gini ya, untuk menunjang visi kita, inisiatif perubahan untuk mencapai visi sekolah, salah satunya literasi. Nah, literasinya dibuat dalam 1 minggu itu ada hari khusus. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Kebetulan saya ya dan Bu Ringring Guru Bahasa Indonesia dibantu dengan teman-teman nanti berkolaborasi menggalakkan literasinya gitu ya. Lalu senam sehat nanti hari apa ya kita jabarkan, karena untuk pembelajaran semester sekarang belum ada ya, belum ada khusus, masih terintegrasi di pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatannya sudah, rancangan waktunya literasi 1 minggu sekali. Dalam 1 minggu ada sekali, senam sehat juga ada. Nanti boleh misalnya ada kita punya hari Jumat ya Bu. Ini yang belum berjalan juga ingin saya terapkan, yaitu mengenai keputrian. Ya, keputrian. Jadi nanti iya cuma tipis-tipis keputrian. Nah, ini keputrian. Kalau laki-lakinya Jumatan berarti keputriannya boleh misalnya nanti kita rujak party biosnya, buat gitu ya Bu Kepala bios. Ya, lewat party, rujak party atau apa sih yang berhubungan dengan keputrian, keistrian, kita ke ibu-ibuan, nah sama Bu Ella ke ibu-ibuan gitu. Jumat bersih, ya siap Bu. Jumat.
Barangkali ada lagi Bapak Ibu kegiatan lainnya? Alhamdulillah ya, kita menghasilkan sesuatu yang insya Allah menjadi luar biasa gitu ya hari ini. Bentuk kegiatannya, rancangan waktunya, sementara secara global gitu ya, 1 minggu ada. Seni, mangga ya Bu Kepala, mohon izin boleh ya? Dengan adanya belajar kan banyak ya kegiatan seputar seni gitu, apresiasi seni. Alhamdulillah. Nah ini kegiatan ini yang kan untuk masa yang akan datang ya, kita mencoba selalu berinovasi gitu, adanya literasi, aduh mohon maaf ini tipe-tipe ya, literasi, senam sehat, keputrian, Jumat bersih, apresiasi seni. Nah, baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah dari visi kita yang sudah dari cita-cita murid di masa yang akan datang diselaraskan dengan visi guru penggerak saya sendiri dan visi sekolah yang tadi ada revisi yang berakhlakul karimahnya dipindahkan, lalu prakarsa perubahan kita berkolaborasi ya, selalu berkolaborasi. Insya Allah kita akan menerapkan ini, ada literasi, senam sehat, keputrian, Jumat bersih, dan apresiasi seni. Untuk waktu ya, untuk literasi ada gebiar gitu ya, waktunya gebiar 1 minggu itu ada 1 hari. Untuk literasi, senam sehat juga, keputrian sudah tentu ya setiap hari Jumat ya Bu, ketika laki-laki Jumatan, nanti murid perempuan ada kegiatan keputrian karena kita keibu-ibuan semua. Lalu Jumat bersih juga sudah jelas waktunya setiap Jumat. Lalu apresiasi seni, nah ini ya yang perlu penyesuaian waktu, mungkin tidak setiap minggu. Kalau apresiasi seni ya Bu, nah gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Bapak dan Ibu, kalau cukup itu saja ya sementara ini yang baru bisa saya transferkan secara bersama-sama berdiskusi mengenai visi ataupun cita-cita murid kita di masa yang akan datang melalui misi kita, prakarsa perubahannya tadi ya, salah satunya kegiatan keagamaan sudah berjalan, kiroati dan Jumat religi lah boleh, Jumat religi. Lalu kita juga akan berliterasi, akan senam sehat, Jumat bersih, dan apresiasi seni. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas diskusi yang hangat dan luar biasa kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Siti Hodiawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis, SMP Negeri 6 Braja Desa, yang baru sedikit memiliki kemampuannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita apresiasi untuk kita semua ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah terakhir ya ada penguatan dari yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Braja Desa, baik untuk saya pribadi, untuk teman-teman dan untuk sekolah kita. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada Ibu Siti Hodiawati SPD sebagai CGP ya, calon guru penggerak angkatan 7 yang barusan sudah mempresentasikan dalam kegiatan pendampingan diskusi visi misi calon guru penggerak ya. Setelah barusan Ibu lihat dari mulai pertama mungkin di sini ada beberapa visi yang pertama, kedua ya, dan yang barusan juga menghasilkan mungkin ya untuk kedepannya visi apakah mau dilanjutkan ada perubahan, tapi barusan juga sudah sepakat ya. Yang pertama mungkin visi yang ada di SMP Negeri 6 Braja Desa itu adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi
berakhlak mulia, berpedoman pada budaya bangsa, serta berdasar iptek dan intek ya. Itu adalah yang pertama ya, yang waktu itu Bu Haji kirimkan itu ya. Kemudian ada lagi yang kedua, perubahan yang kedua adalah terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk insan yang berakhlakul karimah, dilandasi iman dan takwa. Itu ya, yang kedua itu mungkin yang belum tersentuh itu adanya di pengetahuan dan teknologi kan, yang itu ya. Dan yang ketiga yang barusan dalam pendampingan CGP gitu ya, menghasilkan adalah visi ya, terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dilandasi iman dan takwa. Mungkin itu ya yang berubah. Itu kan sebetulnya kita direvisi ya, bukan penggantian tetapi revisi visi di SMP 6 Raja Desa. Itu kan tidak apa-apa ya. Meskipun ini tadi katanya boleh dilanjut ataupun tidak juga gitu ya. Tapi kalau kesepakatan semua itu ya boleh-boleh saja untuk visi kita, perubahan visi. Itu ya. Kemudian beberapa tahap ya mengatakan untuk Ibu Atun, bukan Bu Atun ya, Bu Siti Diawati ya, yang nama panggilan kerennya itu Bu Ii ya, Bu Ii itu ya. Beberapa tahap mungkin sudah dilewati, menjadi calon guru penggerak. Yang pertama mungkin sudah lokakarya ke-1 ya, sudah dilewati. Kemudian apalagi yang kemarin itu desiminasi sudah dilewati, dan mungkin hari Jumat, hari Sabtu juga akan melaksanakan lokakarya yang kedua ya. Semua mungkin lokakaryanya itu akan dilaksanakannya 7 kali lokakarya ya. Semoga Ibu ini sebagai calon guru penggerak, Ibu sangat bangga sekali ya, di sini ada dua calon guru penggerak. Semoga semangat ya Bu Lili, semangat ke depannya. Semoga SMP Negeri 6 Raja Desa itu lebih berkualitas ya, kemudian lebih berkompeten ya, kompeten dalam segala hal gitu ya. Mudah-mudahan kemudian untuk teman-temannya juga, teman-teman guru SMP 6 Raja Desa juga, hayu ya, sama-sama ikut menjadi calon guru penggerak gitu ya. Ibu harapkan itu semuanya ikut ya. Ibu akan mendukung sekali kepada semuanya, dan juga di sini juga sudah ada 3 guru transformatif ya. Sudah ada 3 guru. 5. Sudah 5. Kemarin 3 ya Bu. Yang sudah lulus 2. Angkatan pertama itu siapa? Bu Ella sama Bu Dewi. Sudah ya, berarti sudah ada 5. Jadi mungkin ini sekolah kita ini sekolah yang hebat-hebat ya, sekali yang luar biasa. Untuk kedepannya juga mungkin mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang sangat bagus sekali ya, dapat dilihat secara bukan kasat mata ya. Ini secara nyata, bukan kasat mata lagi, secara nyata itu di SMP guru-guru di SMP 6 Raja Desa itu banyak sekali potensi-potensi yang muncul ya, yang ada ya. Jadi salah satu cara menggali potensi itu potensi kita itu tantanglah diri untuk melakukan yang luar biasa ya. Kemudian jangan pernah menyerah dalam hidup ya. Temukanlah alasan dan teruslah berjuang untuk mencoba ya. Jadi harus mencoba ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lahirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Ibu Kepala yang memang selalu bersemangat ya, memberikan semangat yang luar biasa bagi kami Sri Kandi-Sri-Kandinya ya, di bawah pimpinan Ibu Sri Kandi hebat. Insya Allah kita menjadi lebih hebat. Perkasa ya, Sri Kandinya dari Bu Lindrin, ya Tebetes Topatnya nama Sri Kandi dari Bu Lindrin, hebat perkasanya dari Bu Atun. Jadi kita punya moto ya. Ya, kita kalau dulu kan Pertiwi, kalau Pertiwi kan sudah ada ini ya. Jadi kita punya moto di bawah pimpinan Ibu yang luar biasa, Sri Kandi hebat perkasa Pak Dirinya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Kepala, terima kasih Bapak Roni ya yang terhormat sebagai pengajar praktik, dan Ibu Guru hebat rekan saya yang luar biasa juga di SMP Negeri 6 Raja Desa, selalu mendukung, selalu berkolaborasi tentunya untuk meningkatkan kualitas peserta didik kita. Terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak dan Ibu. Jika ada kelebihan mohon dikembalikan kepada saya. Gitu ya. Terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terakhir kalau bersama terlebih dahulu.